Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam gambar perspektif yang biasanya dilakukan oleh anak-anak pelajar yang baru awal belajar membuat gambar perspektif. Oke, kita simak beberapa contoh kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, mungkin saya akan mengenalkan istilah juxtaposition. Juxtaposition itu artinya meletakkan objek berdampingan atau sejajar. Yang kedua adalah stereotip atau pengulangan objek. Nah, kita bisa melihat contoh karya yang saya tampilkan ini. Ini ada beberapa unsur juxtaposition dan stereotip. Kita lihat. Nah, jika dalam gambar perspektif, itu objek yang berada di belakang itu seharusnya tertutupi oleh objek yang ada di depannya. Jika objek itu lebih besar, lebih di depan, atau sama besar tetapi di depan, itu seharusnya dia menutupi meskipun posisinya agak di atas. Seperti itu, kalau ini posisinya agak di atas melihatnya, tetapi objek yang di belakangnya seharusnya lebih tertutup karena tidak benar-benar di atas di atap seperti itu. Kita bisa melihat di sini meja-meja yang ada di bagian belakang ini masih terlihat sangat jelas posisinya sama dengan meja yang ada di depan. Seharusnya ini posisinya lebih kecil. Kemudian dengan perspektif kaki-kaki meja ini harusnya dia yang bagian belakang ini harusnya lebih pendek supaya nanti kalau ditarik garis lurus, garis bantu itu ke titik lenyapnya juga akan bertemu. Tetapi jika posisinya seperti ini jika ditarik titik lenyap ini tidak akan bertemu karena posisinya yang salah seperti itu. Nah, ini namanya juxtaposition. Dia menggambarkan objek-objek itu berdampingan atau dijajarkan. Mejanya ditaruh saling bersebelahan seperti ini. Atau kalau kita melihat pada lukisan anak-anak itu ada gambar gunung, di bawahnya ada pohon, itu dijajar ke bawah seperti itu. Jadi itu namanya juxtaposition. Yang kedua, di situ saya menuliskan stereotip. Stereotip itu adalah bentuk pengulangan objek. Kalau dalam gambar perspektif, pengulangan objek itu seharusnya tidak banyak terjadi karena posisi objek itu juga akan mempengaruhi bentuk objek. Jika kita lihat di dalam lukisan ini, bentuknya selalu banyak yang berulang-ulang. Dari segi jendela, posisinya sama semua. Kemudian mejanya juga bentuknya hampir sama semua. Padahal kalau dalam gambar perspektif itu seharusnya bentuk mejanya itu berubah karena posisi pandang manusia yang berada pada satu tempat mengakibatkan bahwa objek tersebut posisinya juga bisa berubah seperti itu. Jadi harusnya bentuknya juga berbeda, tidak sama semua seperti ini. Begitu. Nah, kemudian kalau kita bisa mencermati hampir objek-objek di sini itu jika ditarik garis ke titik lenyap, ke cakrawala, itu belum menyatu seperti itu. Jadi bentuk gambar perspektif seperti ini belum sepenuhnya benar. Seperti itu karena terjadi kesalahan itu tadi, juxtaposition dan stereotip. Begitu. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang berikutnya. Ini ada rebation atau merebah dan transparation atau objek transparan. Kita bisa melihat di sini ada jalan, kemudian ada pohon-pohon. Nah, pohon itu seharusnya dia bisa berdiri tegak seperti itu. Nah, tetapi karena di sini ada kecenderungan merebah, rebation, maka pohonnya diletakkan merebah seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan dalam gambar perspektif. Seharusnya kalau dalam gambar perspektif,
jika objeknya tegak, ya dilukiskan saja tegak. Begitu, nanti objek yang di belakangnya mengikuti. Jika dia terlihat, dia akan terlihat objeknya. Tetapi jika tidak, ya dia akan tertutupi oleh objek di depannya, seperti itu. Nah, ini stereotipnya juga muncul ya, banyak sekali bentuk-bentuk pengulangan tadi yang sudah saya sampaikan. Dari bentuk-bentuk pengulangan langit, kemudian ini awan-awan ini, kemudian pohonnya juga terlalu sama semua, seperti itu. Kalau transparation atau objek yang transparan itu kalau di dalam objek gambar ini tidak begitu terlihat transparansinya di mana, hanya pada bagian ini yang saya tunjuk ini kecil ini. Coba saya sorot pakai pena. Nah, ini adalah objek yang transparan karena ada objek yang depan, kemudian yang belakang itu masih terlihat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ini ada gejala transparation pada objek ini, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih mencermat lagi, dalam objek-objek gambar di sini masih belum terlihat 3 dimensinya, jadi masih terkesan datar 2 dimensi. Jadi untuk kesan 3 dimensinya masih sangat kurang sekali, seperti itu. Oke, mungkin ada 4 tadi kesalahan gambar perspektif yang bisa saya sampaikan. Untuk banyak yang, nah ini untuk gambar-gambar perspektif yang benar bisa kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat dari pandangan atas, kemudian pandangan mata manusia seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk pewarnaannya juga bisa memperlihatkan gradasi supaya objek tersebut menjadi lebih terkesan 3 dimensi. Untuk objek yang lunak kita tidak menggunakan penggaris, tetapi hanya menggunakan pensil biasa supaya kesan lunak atau empuk pada objek tersebut juga terlihat. Kalau ada tekstur kayu misal seperti itu juga tekstur itu diwarnai sedemikian rupa supaya terlihat tekstur kayunya. Kalau tekstur kaca juga terlihat ada garis-garis yang memperlihatkan itu tampak seperti kaca supaya terlihat seperti kaca yang bening. Itu efek-efek yang bisa ditimbulkan dengan pengolahan tekstur. Seperti itu. Atau untuk efek bayangan supaya benda tersebut atau objek tersebut menjadi terlihat lebih 3 dimensi. Efek bayangan juga akan memperkuat supaya gambar perspektif lebih terlihat 3 dimensi, seperti itu. Kalau untuk gambar yang pojok bawah ini biasanya ini adalah gambar imajinatif, tetapi tetap memperlihatkan bentuk gambar perspektif yang benar. Nah, pada dasarnya gambar perspektif itu juga ingin menampilkan bentuk-bentuk imajinatif, tetapi ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi sesuai dengan pikiran senimannya, supaya apa yang ada di dalam pikiran senimannya tersebut bisa tersampaikan lewat media 2 dimensi, yaitu lewat media kertas, seperti itu. Nah, tujuannya gambar perspektif di sini adalah untuk menyampaikan apa yang di dalam objek sesungguhnya, atau apa yang jika itu imajinatif, apa yang ada di dalam pikiran desainernya, supaya akan sama persis dengan yang ingin ditampilkan, seperti itu. Jadi objeknya itu sama persis dengan benda aslinya, atau sama persis dengan apa yang ingin ditampilkan menjadi perspektif yang benar, seperti itu. Nah, jangan sampai gambar perspektif itu berubah tidak sesuai dengan objek sebenarnya, karena begitu tadi kesalahan-kesalahan dalam membuat gambar perspektif sehingga bentuknya menjadi janggal, seperti itu. Itu mungkin bisa dipahami untuk gambar perspektif. Jangan sampai bentuk-bentuk kesalahan dalam membuat gambar perspektif itu terjadi ketika kita membuat sebuah gambar perspektif. Tetapi jika itu kita lakukan ketika kita sedang melukis, itu tidak masalah, karena kalau dalam melukis itu ekspresinya boleh
dicurahkan itu sebebas mungkin. Jadi kalau dalam melukis itu kesalahan-kesalahan tadi bisa dilakukan karena tidak masalah sehingga karya tersebut menjadi lebih ekspresif, tetapi kalau dalam gambar perspektif kesalahan-kesalahan tadi tidak boleh dilakukan karena kalau dalam gambar perspektif itu ada aturan memperlihatkan bentuk 3 dimensi secara benar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.